Alkitab kan bilang dia disalib. Iya, dari Bible saya juga ngambil dari perjanjian lama bang, bahwa Tuhan abang ini yang digantung Perjanjian sama lama makhluknya. itu perjanjian lama, Gimana? brother. Perjanjian lama tidak ada bilang disebut Yesus itu tersalib itu dalam perjanjian baru. Iya, Tuhan abang yang digantung sama makhluknya yang berbentuk manusia, itu matinya bukan gara-gara disalib, tetapi matinya gara-gara diracun sama tentara Romawi. Mau buktinya atau abang mau tahu? Bang, tidak ada tentara Romawi dalam sejarah mengatakan Yesus itu diracun. Tidak ada. Oh, Tidak nggak ada. ada. Oke. Nah, Abang pegang Bible bang sekarang bang. iya, itu pegang. Pegang. Oke ya, ntar ya. Hmm. Glenn noise, Glenn noise, noise. Glenn noise, Oke noise. bang. Aduh, Glenn. Oke Glenn bang. noise. Oh. Glenn, izin Glenn. Di-email dulu Glenn. Oke. Abang coba bang dibacakan di Yohanes 19:30 bang. Silakan bang. Injil Yohanes Yohanes 19:30. 19 ayat 30. 30 ya. 30 Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terus Mati bang, mati. Di situ ada rujukannya di Mazmur 97 bahwa gini ya, nih, taruh bentar ya. Coba abang buka Mazmur 69 nomor 22, itu rujukannya di dalam Yohanes 19:30. Mazmur Mazmur 69:22. Mazmur 69 nomor 22. tunggu sabar dulu, saya harus simpan dulu ini Iya, ayat bang. supaya Apa, jangan bang? Sabar. Ya kalau sama sabar bang. Mazmur 62. Sembilan. 69 ya. Iya 69 bang, 69. Sabar tuh ya, sabar. 69. Ayat 22. Ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Terus hubungannya apa? Makan racun? Maksudnya? Di situ kan dirujukan bahwa gini, lihat di sini. Kelojotan bang, sabar bang. Iya, lihat dulu. Enggak, saya tahu maksudmu. Anda poinnya itu satu. Anda bilang Yesus itu tidak disalib tapi diracun gitu toh. Itu aja poinnya. Enggak usah mulu-mulu. Ya, Saya tahu maksud poinmu itu maksudnya. Iya. Nah, lihat konteks ini ya, lihat. Di sini ini dalam Yohanes menjelaskan dia disalib. Disalib dulu, tergantung. Sudah? Nah, langsung mati gak? Proses belum kematiannya, Iya. belum mati, belum kan? Belum mati kan? Iya, belum mati. Nah, kan dia kan dalam keadaan dia minum anggur asam itu, barulah dia bilang tetelestai, artinya sudah selesai. Tetelestai itu sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bukan mati diracun, menyerahkan nyawanya. Ini adalah di sini makan racun ini maksudnya adalah dosa-dosa kita semuanya itu telah dilahapkan oleh dia, udah ditanggungkan oleh dia. Terus.
Bos, kalau ngeyel kita boleh ngeyelan yuk. Nggak apa-apa, kita ngeyel. Kalau ngeyel itu kalau saya kamu pelintir jelaskan, terus dari tadi kamu pelintir terus. Bukan pelintir. Kan jelas tadi situ. Gantian ya gua ngomong ya. Di Loh. dalam Yohanes 19:30 lah. Tadi Anda bicara itu saya tidak ini ya, tapi saya tahu poin Anda itu maksudnya. Iya, ngerti ya. Anda bicara kan saya nggak potong. Loh, Gimana tadi sih? Anda bilang pelintir terus, itu kan potong. Lu bukan saya. Siapa? Loh, saya Yang toh. ngomong gitu Tengku, Yang punya agama bukan siapa? entry. Yang kitab-kitab Yang siapa? ngomong pelintir terus Tengku, bukan. Beda, suaranya beda. Makanya dengerin dulu. Makanya kan dijelaskan ya. Di dalam Yohanes 19:30. Yohanes 19:30 itu rujukannya Mazmur pada saat Yesus dikasih anggur asam. Nah, Mazmur 69 pada saat dia bilang aku haus. Nah, pada saat itu dicucukkan kan, makanya kan mati Yesus. Begitu. Sekarang gini lah bos, coba di sini lihat, apakah Yesus di sini makan racun tidak? Minum anggur asam enggak? Minum anggur asam, yes. Yes. Tapi dia makan racun enggak? Anggur asam itu kan racun. Baca di Mazmur 69 nomor 22. Coba baca lagi. Mazmur Bedanya 69. makan sama minum apa bedanya bang, sama-sama masuk ke mulut kan? Loh, beda lah makan. Namanya makan ya makan, ngunyah. Nah, Kalau minum minum ya minum, tekuk. sama-sama ditelan nggak? Hah? Sama-sama Sama-sama telan, ditelan nggak? tapi kan Ya udah, air. berarti Makanan beracun. juga. Fix itu. Bedanya bentuknya makanan. Ini Terus minuman. dia jawab. Loh, Ngadi-ngadi. ini jawab bagaimana? Pakai logika Ya, lah bro. Di sini Sama-sama tidak masuk disebut ke makan. mulut. Lah kena gini. Hah? Poinnya begini. Sama-sama Yang masuk ke- penting Yesus itu kan tersalib nggak? Tadi kan diracun kok disalib. Loh, disalib Sama. ini loh. Disalib lalu dikasih minum anggur asam nggak? Ya, tapi kan diracun. Di konteks ini Yesus disalib. Kedua, dia diminum anggur itu bukan dia langsung mati, dia menyerahkan nyawanya. Beda. Gimana? Yohanes Ah, melintir ah. air terus aku. Loh, Melintir air aja tuh. mana? Tidak ada minum air kok. Jadi kan minum Tidak anggur ada. asam. Loh, ya minum anggur asam. Tapi di situ dia lihat baca situ baik-baik. Tapi di situ Yesus tidak langsung mati. dia bilang- siapa? Dia bilang begitu, tetelestai sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Bukan Iya. karena Mati gak? Menyerahkan nyawanya itu mati gak? kan dia bicara menyerahkan nyawa. Iya, mati gak menyerahkan nyawanya itu. Iya, Kan mati. sesuai apa yang dikatakan dalam Mazmur 69:22. Iya jelas mati. Mati kan? bro. Iya mati. Matinya sudah apa? Minum anggur asam. Iya, racun minum itu anggur di dalam asam. Mazmur. Artinya Tapi dia Yesus bukan mati langsung bukan disalib, mati. tapi mati karena Tapi Tapi di anggur dalam konteks ini dia mati disalib. Romawi mensalibkan dia, digantung nih. disalib. Salib, Tapi dia udah mati Ah. duluan baru disalib. Loh, Itu ditutup digantung mati salib gak? nih, digantung disalib. Disalib. Saya tanya dulu, awalnya dia disalib nggak? ditusuk kan? Ya, awalnya Ditusuk-tusuk. Ya, awalnya Ya, disalib kan? nggak? Awalnya disalib nggak? Disalib. Saya tanya awalnya disalibkan, ya toh disalib. Oh, tapi masih Ah. mati gak? Langsung mati gak? Loh, belum mati, belum. Nah, Sebelum dia mati dia kasih minum sebelum apa? sebelum mati dia Iya. menyerahkan nyawa kan dia diberikan Ah. anggur asam penuh. Ini kan Iya, kuat. berarti kan minum Nah, anggur ya anggur asam ya sudah Iya. ya Iya. sudah Iya, Ya minum sudah. anggur asam baru Dia mati. dalam dia ya dalam keadaan disalib juga toh. Iya, Dia minum mati. anggur Dia asam bukan kan mati karena penyaliban. Iya mati kan disalib, dia kan di posisi salib. Tapi dia udah Disalib mati gak? Disalib mati gak? Disalib, dia dalam di posisi salib dia minum anggur asam. Iya, udah mati belum? Disalib mati belum? Belum kan? Disalib. Nah, setelah minum anggur asam atau racun. M3. Kamu ngomong kayak nggak ada otak saja M3. Dia mati. Lu yang gak ada otak lah, yang punya otak itu yang gak menyembah manusia. Apalagi Tuhannya itu Oke, digantung nggak sama punya makhluk. otak. Kamu oke, nggak punya otak. Tuhan kamu punya Otak otak lu tidak? nggak ada. Otak lu kan otak-otak gimana Tuhan, sih? Tuhan lu Ya, Tuhan. punya otak tidak? Tuhan lu digantung situ sama makhluk gimana? Tuhan lu punya otak tidak? Mati diracun.
Iya, tuannya kan mati diracun. Gimana sih? Tadi kamu mau bilang Tuhan kamu lu punya otak tidak? Logika. Ya Tuhan lu kan Tuhan lu digantung, punya nggak otak tidak? Ya Tuhan lu digantung punya otak, Tuhannya diracun. digantung, diracun, Iya. Sekarang digantung. kamu melintir. Berarti Tuhan lu punya otak. Berarti Tuhan lu punya otak ya? Tuhannya Tuhan si kami nggak butuh otak. Black kami Mambo Tuhan kalian makhluk. diracun. Dari Katakan lu dungu, lu dungu. Diracun nanti Ya, digantung. otak-otak lu, otak-otak. Yang butuh otak itu manusia. Sudah bukan makan Tuhan. otak. Sekali lagi, Otak itu. akal, kau dungu sekali, kau tapi dungu. tapi Kau si dungu Black sama Mambo seperti ini Tuhanmu, tak ada dungu. otaknya. Datang-datang dia nggak ada otak nggak? Datang-datang nyerocok. Tuhan kamu ada otak tidak? Tuhan kamu ada otak tidak? Aduh. Butuh lato-lato. Buat kencing. Bagaimana Mereka Tuhan itu- kamu mereka menciptakan itu- kamu kalau dia tidak mempunyai otak? Mereka tuh yang cerdas. Panasan ya, Bang Libra. Akal, Tuhan Manusia, kamu punya bukan otak kepanasan. tidak? Akal. Kau punya Manusia otak. yang butuh Nggak punya manusia otak. butuh otak. Kalau Tuhan kamu Tuhan nggak punya menciptakan otak, kamu pada Kau punya otak saja ya? kau dungu terus. aduh. Kau punya otak. Ngapain belajar? Tuhan belajar gimana sih? Tuhan masa belajar kan awal berarti kan tolol Tuhan lu. Ngapain Ngapain dulu serahkan belajar? Tuhanmu? Nah, Itu yang salah. iya Tuhan kan tolol, makanya perlu belajar. Kau yang nggak ada otak. Akal. Sekali lagi, sekali lagi ya, sekali lagi. Tuhan lu Diganti. punya otak tidak? Pakai akal. Aduh. Black Tuhan Mambo. kami bukan manusia. Ngapain Ya, otak? Tuhanmu ya. Pertanyaanmu Kau yang Iya, pertanyaan saya dicarikan. punya otak tidak? Ya, Ya, makanya Tito nggak punya otak, nyelipkan Tuhanmu di tengah salib. Udah kau racuni, otak lagi. Tuhan lu nggak ada Bego otak. Bagaimana lu berakal? Lu Ya Logika. ngapain Tuhan punya otak? Tuhan manusia apa? Tuhanmu itu. Udah kau gantung, kau racunin lagi. Tuhan lu punya otak Bukan tidak? tolong enggak? Kita bongkar mereka ini. Iya, dungu. Kayak Tuhan mereka nggak punya otak. Iya, memang dulu mereka. Black Sweet, sebentar, biarkan saya. Kau mengatakan Siap, Tuhan izin. kami nggak punya otak. Oke. Izin Bunda. Tuhan kami Oke. kau katakan tidak punya otak ya Black Sweet ya. Oke, Coba jadi kau bagaimana pikirkan. cara dia berpikir Mana Bunda? lebih baik Tuhan kami yang nggak kelihatan atau Tuhan kalian yang menetek? Mana Oke, lebih baik? mana yang lebih Tuhan baik? kami tidak kelihatan. Oke. Tapi Tuhan Lebih kami baik dia itu menyatakan bisa diri hidup karena tanpa mengasihi. manfaat. Lebih bagus Sementara yang kau jelas. punya Tuhan, kau punya Yang Tuhan jelas. tidak bisa hidup kalau tidak ada manusia. Contohnya Bagaimana Maria, Bunda ya kan? kalau Tuhan Tuhan kamu kalau Nomboru, kalau nggak ada nomboru, Maria, nomboru. ya Tuhan kau Nomboru. kalau nggak ada Akal Maria, kau logika nggak bakalan punya terdiam, kan? Tuhan. Jadi Pakai Petri akal, berdiam nomboru, kepada nomboru, Maria pakai akal. pastikan karena terdiam melahirkan Tuhan terpakai kau akal. satu. Semua Kedua, punya akal, pakai Sweet, akal. terima kasih Semuanya kepada punya Maria. akal. Kalau saja Akal. Tuhan kau Terima tidak kasih disertai akal, oleh nomboru, Maria, akal. kalau Sudah Tuhan kau menyetujui tidak bahwa disertai oleh karena dia Maria, punya otak. kemungkinan Akal, Tuhan kau bisa nomboru, mati, pakai gak akal, bakalan nomboru, punya pakai Tuhan akal. selamanya. Pakai akal, nomboru, Apa ya Black pakai Sweet? akal, pakai Jadi akal, kau pakai lebih akal. baik Boleh Tuhan kejang-kejang. kau Maria. Nomboru, pakai Penyembah akal. lato-lato. Nomboru, Ya. nomboru, Dan pakai satu akal. lagi Black Siapa yang Sweet, penyembah lato-lato? kami Lu punya yang Tuhan penyembah memang lato-lato. tidak kelihatan Black Sweet, Tuhannya punya tapi burung. Memang seringkali Yesus punya lato-lato tidak onani seperti Tuhannya Tuhan punya kau. burung. Apa itu onani? Pertanyaan saya. Bukan kesunyian. Saya, Tuhan kau Yesus onani. punya lato-lato Tidak nggak? punya jakar. Gimana sih Ya. punya Tuhan punya jakar ya? Selamat Iya. tinggal Backstreet. Mas, Nikmati Tuhan kau yang benar. punya Tuhan jakar ya. Lu, Sama yuk, Sunda. Tuhan punya Tuhannya sudah sama lato-lato Sunda. sudah. Penyembah sama lato-lato pesundal juga Tuhannya, salah. gimana Emang sih, Yesus ah? nggak punya lato-lato. Punya lato-lato sih Yesus. Sudah lah. Punya. Ya udah, berarti Kalian itu nggak punya Yesus akal, nggak punya sudah. lato-lato, nggak Makanya punya kan dari jakar. otaknya. Masa Artinya yang punya kan lato-lato menyembah kan Tuhan ini? Dia punya lato-lato memang. Ya Ya udah. udah, Kenapa menyembah- kau Tuhanin? menyembah Kenapa kalian lato-lato. membicarakan Tapi yang aneh, yang anehnya katanya Tuhan yang nggak kelihatan, tapi dia menyatakan dia laki-laki. Wah, aduh. Iya, itu di mana? Di mana? Di mana laki-laki? katanya? Sekarang aku tanya, kalau Yesus punya lato-lato, Sudah lah. artinya kau nyembah Kalau- lato-lato. Kalau nanti kalau dibuka data, kau nangis. apa itu Nah, lagu katanya, tunjukin tadi. Sudah, nanti Tunjukkan. saya malas. Saya malas. Kita bahas aja dulu. Enggak ada di mana. Malas aja. Bahas aja Siapa di sih? Bible. Lato-latonya siapa yang diperbincangkan ini? Kenapa? Yesus, Ada apa? Yesus. Yesus kan punya lato-lato. Artinya Iya. mereka kan menyembah lato-lato. Kalau nggak menyembah Iya, tapi lato-lato, lato-latonya dipergunakan pada pesundal. Itu ayatnya Bang Oji, nggak tahu deh Bang Oji. Aduh, Nggak tahu bagaimana. ya Ayat mana mengatakan kan? dia pesundal, tanpa pesundal. banyak dia skill, banyak. Loh, Dia dia skill, dia skill. menjamah-jamah, dia menjamah-jamah.
Aduh. Lah kok ketawa. Oli olala oliba itu. Aduh. Yesus sudah ada di perjanjian lama ya. Aduh. Dalam kemanusiaan berarti- Yesus sudah ada di perjanjian lama ya. Perjanjian lama belum ada iya, Tuhan iya. kalian ya? Yuk. Oh. Lu Di perjanjian lama belum ada Tuhan. Tuhan. Itu Iya, berarti Yahweh. nggak ada Tuhan. Yahweh. Oh, beda, Tuhan beda itu Tuhan ya. Yahweh. Yahweh ya. Beda-beda Tuhan ya. Makanya Udah gila tuh Johannes. Mana ada Agak ayat lain. perjanjian lama sama perjanjian baru beda Tuhan ya? Yahweh. Tuhan kami Yahweh. Iya, di Elohim. perjanjian lama Tuhannya Yahweh. Perjanjian lama, baru dia Tuhannya Yahweh. Yesus. Keren. Berarti Dalam ada kemanusiaan beda-bedanya. bernama Yesus, Yahweh menjadi manusia. Yahweh menjadi Ya, manusia. Ya kan berarti Tuhan kalian juga. Gimana sih? Tapi Yesus dalam kemanusiaannya belum ada di perjanjian lama pada waktu itu dalam posisi kemanusiaannya. Bedai Oh, tuh, pakai Tuhan akal, mulai ya. pakai akal, Iya, pakai akal, bro. Iya, masa iya perjanjian lama sama perjanjian baru Tuhannya beda? Aduh, pakai akal, bro, pakai akal. Masa Coba Baluap, pakai akal. kalau kau pakai Coba pakai akal akal. Baluap, kau kalau nggak pakai Masa akal, ya? kau nggak bakalan nuhan Tuhan yang punya jakar. Kau kalau kamu pakai yang Baluap. akal, kau tidak akan menuhankan manusia kamu Baluap. yang Kalau Baluap. kau pakai Kamu akal, kau Baluap tidak yang akan punya Tuhan mengerti yang tentang ditetehi. kemanusiaan Yesus Tuhan dan kau tuh wilayah. netek, Kamu yang Baluap. Baluap, dia Baluap, Baluap kamu. Iya. Oh, panasan kau Baluap. Tuhannya nih. Udah diam kau Baluap. Baluap. Nah, bye-bye, diam makan obat sudah kau. cacing. Udah Tuhannya turun. nih. Tuhannya nih. Tuhan punya jakar bangga. Tuhan ditetei bangga. Halo, Bapak Ibu. Ya, ibu Oh. bapak. Permisi, nggih. Ya. Enggak. Saya bisa enggak ini bertanya, tapi enggak bawa-bawa agama pribadi. Oh, nggak boleh bang, harus tahu dulu agama bang apa. Oh, oke lah ya. Saya kan dulu kan Islam. Saya kan mualaf sebenarnya. Tapi Terus, saya masih bingung gitu loh. oke, saya kasih tahu kalau abang mualaf, Anda belajar ke ulama-ulama atau ke ustadz-ustadz. Di sini bukan untuk mengajarin orang mualaf. Ini Oh, untuk gitu ngajarin ya. orang otaknya bengkok. Oh, iya. Ya udahlah kalau gitu. Makasih, Di room Bu. kajian, Bang. Sama-sama. Ada room kajian. Oh, iya ya. Masuk ke roomnya Iya, masuk ke room Ustadz Wafi. kajian. Maaf ya. Saya enggak tahu, Bang. Iya, Bang, ya, Bang. Iya. Ada roomnya Ustadz Wafi itu bisa untuk ini Oke, bertanya. Michael, Teleng-teleng, Aurora, coba selamat baikin malam. makanya Agamamu dulu. apa? Renomu apa? Aku Kristen Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Silakan mau bertanya di luar. Waduh, gawat kau nih panggil abang. Maaf. Aku mau bertanya. Silakan. Semuanya yang di sini ya, saya mau bertanya untuk semuanya. Oh ya, mohon maaf ya. Ada baiknya kita nggak usah debat gini karena masing-masing ada Oh, itu pikiran. bukan bertanya, itu mengasih Baik. pendapat. Itu bukan pertanyaan. Kau lagi satu Baluap, nanya aja pun kau nggak tahu. Itu bukan Damai- bertanya, damai itu indah. memberikan suatu narasi, statement. Baluap. Dia ada baiknya kita tidak bisa bahas kayak gini. Kenapa? Kau takut? Nah, takut dinyatakan bahwa Tuhan kau tuh manusia. Kenapa? Itu kan Indonesia. Sebaiknya Michael, kau pergi ke room itu loh, ke pendeta kau namanya si Bombon itu. Bilang sama pendeta kau yang bernama Bombon itu, jangan menghina agama orang. Bilang ke sana, sosokan connect naik. Saya mau bertanya, sebaiknya kita itu bukan bertanya Baluap, nanya aja pun kau gak pandai turan. Baluap, itu bukan Antang, bertanya. Bertanya, Bombon. saya mau bertanya, silakan. Sebaiknya kita jangan membahas lagi Baluap. Itu statement, narasi. statement. Baluap, bertanya aja pun kau gak pandai. Tapi tadi ya kan Tuhan dia manusia yang digantung sama makhluknya. Tuhan dia jadi manusia. Mana kau Bang Tuhan Oji? dia manusia. Warna nggak bertanggung jawab antum lah. Kok nggak bertanggung jawab apa sih? Mana dikasih orang ribut malah diem. Gak bisa gue ribut, gue harus ribut juga gitu, ramein juga. Iya, biar rame. Ya Allah. Yo, agama-agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Dia nggak terima Bang Oji. Tuhannya menikahin pesundal. Iya, kan tadi kan dia bilang Tuhan dia manusia yang digantung sama makhluknya. Cuman kan kalau kita kan nikahnya sama yang perawan, dia pesundal ya. Itu caranya. Biar gratis.
Ya, yang hotel silakan naik. Ini rumahnya apa nih? Rumusnya ya pasti ngomong dah. Bilang dia nyembah latu-latu, marah. Emang Yesus nggak punya latu-latu? Emang latu-latunya Yesus bukan Tuhan? Kan Tuhan juga. Kayaknya Yesus juga Tuhan. Udah santai loh, paling santai tadi. Lu ada mau ngehujat, para kepanasan. Sekali gua ngomong tuh para kepanasan. Bingung gua kenapa ya? Ayo, yang agama Gimana Kristen. lah bang? Orang-orang tuh naik otak nggak dipakai, nggak dibawa. Mana si Mossad nih bro, pembohong kok dia Mossad. Nggak mungkin Mossad. Tandai kok yang Mossad. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Iya, tadi kan Bang, tapi kan gua halus ngomongnya, kagak kasar nggak apa. Kok pada panik ya kewajatan ya? Gak ada minta permintaan. Mereka tuh sebenarnya udah nggak bisa menjawab lagi, cuman muter-muter ngeyel gitu-gitu. Padahal udah nggak ada jawaban lagi. Otaknya nggak dipakai. Muter-muter Jangan gitu takut aja. lah. Ya, Misalnya agama katanya Kristen manusia, yang mau diskusi silakan Belum naik. kita bilangnya yang nebus dosanya Yang mau Tuhan. mualaf silakan naik minta permintaan. Ya, benar-benar. Ya Ten. Oten udah langka sekarang punah. Spesiesnya. Sayang loh. Ten, ayo Ten, ayo main, Oten. Dublin ya. Oke. Ten, ayo main. Oh, Bunda Esti, panggil Bang Juma dong. Bang Juma ada di room lain, di room sebelah. Yo, agama Kristen. Yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke, Onik Jawara, selamat malam. Agama apa? Onik Jawara, selamat malam. Agama apa? Cukup. Ya, Bang. Oke, naik bentar pun ganti nama kau. Oke, kalian itu kalau punya akun jangan pakai nama akun PS yang lengkap, IS yang lengkap. Oke. Lagi ngapain sih pakai nama akun IS, PS, Palis gitu ngapain coba? Onik Jawara, selamat malam. Agama apa? Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi. Oten lagi cari data apa? Data apa mau dicari? Yo, yang punya singa silakan dikeluarkan. Yang punya paus juga silakan dikeluarkan. Iya, pausnya kan masih di Vatikan, gimana sih, Ya, udah keluarin atuh. Gimana mau keluar kan dijaga pausnya sama orang Vatikan. Walah. Oten gulung tikar katanya. Kok bisa pula dia gulung tikar? Emang dia dagang? Ya kan masjidnya pada dibeliin. Walah. Di Amerika dibeli sama Muhammadiyah 45 miliar. Ini ada Oten gini ya. Katanya gini. Sepi room betina kerja ngemis koin. Oh ini kerja ya namanya. Ini ngemis koin katanya ya. Oh ngemis koin. Emang kok ada ngasih koin? Kalbu 11. Emang kok ada ngasih koin? Kalbu 11.
Itulah kalau Oten. Oten itu pelit. Kalbo, baluap. Kau tuh jangan jadi babi typing. Mending kau naik. Apa sih enaknya jadi babi typing? Hah? Udah babi bertyping Enggak, lagi. Mes, yang ngemis es. Ya gue kerja itu ya. Ya gue usaha. Akal logika itu kamu kan. Maksudnya apa Uni? Maksudnya apa Uni? Akal logika itu kamu kan. Maksudnya apa? Maksud Uni apa? Dia Uni muslim masuk bukan lagi, kayaknya Uni Oten. mau ngasih aku paus kayaknya nih. Ya Uni si Tengku ngarap paus nih. Kayaknya mau kasih paus nih, balik lagi Uni soalnya. Iya, Uni katanya balik lagi. Itu Hans. Hans siapa? Maksudnya Hans siapa sih ini? Beda. Beda nih katanya beda. Tadi sore. Kata Oji beda nih, bukan Hans. Ya kalau logika Diajar bukan sama- bukan Bang Topik. Diajar sama Kak Bukan. Nora tadi sore si apa? Si Anzo. Bukan Uni katanya. Oke. Oh, aku siap-siap dulu. Siapa tahu nih mau ngasih paus kan? Rekam. Iya. Udah, aku udah siap-siap rekam. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Minta kalian permintaan, guys. Unilendra, sawer buat Tengku dong katanya. Emang Kata ada pula yang Bani mintain Typing. ke aku ya. Tadi aku lagi buat laporan nih, dikit lagi belum selesai buat besok nih, Jumat curhat. Laporan apa lu? Akhir bulan. Oh, Curhat akhir besok. bulan. Besok Jumat. Katanya nih ada di bawah typing betina ngebis koin. Aku kok bilang ngebis koin. Emang kau ada ngasih koinnya? Oten kan miskin. Ya kan? Oten itu miskin dan pelit. Ya kan? Udah miskin harta, miskin otak lagi. Manusia dituhankan. Ya kan Oten? Oten, kalbu 11. Kau itu udah miskin harta, miskin otak lagi kan. Manusia aja kau tuhankan. Ya kan? Gak ada minta permintaan dia. Ya kan kalbu? Mana berani dia? Kalbu, kau tuh udah miskin harta, miskin otak lagi ya kan? Kalbu. Weh, jawab dong aku. Kok jadi kabur kau? Jangan kabur lah. Kau bilang aku ngemis koin, kalbu. Kalbu. Kau itu kan kalbu 11 udah miskin harta, miskin otak lagi kan? Kalbu. Oi, kalbu. Kalbu, Si akal busuk. lah. Mengapa harus ku alami hidup yang sengsara ini? Weh, kan tadi udah paus ya berkeliaran. Kita nunggu singa. Kalau dapat singa 3, mohon maaf ya teman, aku akhiri live-nya. Tapi kalau ada yang mualaf, kita lanjut. Yang mau mualaf silakan naik, minta permintaan. Yang mau mualaf, yang mau otaknya diluruskan silakan naik. Kita luruskan. Ya kan? Yang mau punya Tuhan sesungguhnya silakan naik. Kucing bunda, kucing apa? Uni Lendra Sultan bener. Oh iya memang. Uni itu Sultan. I love you. Orang-orang nggak Natali. pelit itu, orang-orang sering berbagi, nggak lihat orang. Siapa Kami aja itu dibagi. diajarin sedekah. Ya, kami para muslim ini nggak takut miskin. Karena kami diajarkan sedekah. Ya kan? Blokir katanya. Blokir kok macam tiada ilmu. Naiklah kok cinta. Cinta 99 naiklah sini. Kamu punya ilmu apa? Ilmu ngeles, ilmu asumsi, ayo naik. Bunda, Esti bisa nggak sih nyanyi itu dihabisin? Kok nyanyi dihabisin? Emang makanan. Ayo cinta 99, kalau kamu merasa punya ilmu, silakan naik. Kamu punya ilmu apa? Ilmu ngeles, ilmu asumsi. Suara macam dicekek. Suara macam dicekek, itulah kok. Suara aku itu lain daripada suara Oten. Kalau suara Oten kan ya netral, suara pasar. Kalau suara aku ini jarang kayak gini, baluap. Bunda kalbu 11 naikkan sekalian di rupiah budaya.
Segala setan keluarlah kau dari kalbu-kalbu sebelah. Itu kali ya. Gimana mau Oke nih, keluar satu setannya? lagu, Dia satu nyembah tembang setan. lagu dari saya buat Oten. 3, 2, 1. Ten, ayo main Otenan asyik. Ten, ayo main Otenan. Oh yeah, daripada Oten beneran pikiran pusing tidak karuan belum diskusi. Kok Oten kejang duluan. Ten, ayo main Otenan asyik. Ten, ayo main Otenan. Oh yeah, daripada Oten beneran pikiran pusing tidak karuan belum diskusi. Kok Oten kabur duluan. Terorecing, terocing, terocing. Terorecing, terocing, terocing. Daripada Oten-otenan, lebih baik kita diskusi. Baca biblos muten, biar kamu pinter dikit. Kata bini Daripada Oten-otenan, lebih baik kita diskusi. Baca biblos muten, biar kamu pinter dikit. Asik, apa Ji? Apa Ji? Kata biniku berisik katanya. Udah nggak nyawer bilang berisik. Nggak dong. Namanya ayo naik lain. Yo agama Kristen yang mau diskusi. Itulah lagu spesial buat Oten-oten. Oten-oten meluap. Ya, Bundesti jangan lupa CD-nya. Dapatkan kaset dan CD-nya. Dan campakkan orangnya. Bukan. Dapatkan kaset dan CD-nya. Dan salibkan orangnya. Biar dijadikan Tuhan. Ini ada nih. Sesti, gigiku masih rusak, Kak. Aku perasaan gigiku nggak rusak. Tapi kalaupun gigiku rusak, ya setidaknya tidak seperti kau punya otak yang rusak. Kau punya Tuhan. Manusia, dasar. Kenapa kalian itu Oten-oten nggak bisa bawa data nyerang personal? Kenapa Oten-oten itu kalau nggak bisa bawa data nyerang personal? Kenapa? Kenapa? Ayo dong. Ya kan lebih baik gigi gua nggak rapi, setidaknya nggak kayak otak lu rusak. Manusia bisa-bisanya manusia Tuhan harus jurus Oten tuh Kak. Iya. Masa ya kan? Coba deh kalau kita berpikir lah ya, kita pakai logika kita kan. Masa iya Tuhan kita dilahirkan dari lubang wanita? Masa iya Tuhan kita disusui? Ya kan? Coba kalau kita berpikir logika ya kan. Kok gimana ya rasanya menyusui Tuhan? Pengen. Mama Esti mas sadis, mendingan sama gua santai kan. Ternyata naik kelojotan. Yut. Kalau DP itu sama Esti sama beneran sama sadis. Lagi sama kopi jadul lebih sadis lagi. Astagfirullahaladzim. Makanya kalian itu jangan menyerang personal, jangan menghujat. Habis kali kalau menghujat. Kan kalau netei anak itu kan gak ada rasa apa-apa karena anak itu neteinya karena haus ya kan. Nah kalau kita punya suami kalau netei itu rasanya gimana? Rasanya ngilu-ngilu gitu ya kan. Enak. Terus kalau netei itu rasanya gimana? Gak ada otak lu Hes, gak ada otak lu Hes. Gilu-gilu gimana gitu ya? Goblok. Ada si goblok. Astagfirullahaladzim. Banat ini gimana nih si Esi ini gak ada otak ini si Esi ini. Astagfirullahaladzim. Malam Jumat nih, ya malam istighfar ya. Ayo lu. Gitu, ya. Ayo lu. Ya. Ayo Malam, lu. tahu nggak
Klep, teman-teman tahu nggak klep ya? Bunda astagfirullah ya, istighfar ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Oma ada bin, lalu gak ada laki gimana ya? Tahu nggak weh? Kan kalau kita ini kan katanya kan Tuhannya ganteng ya. Ada orang gitu, ada orang sebelah. Orang sebelah katanya Tuhannya ganteng. Ya kan Tuhannya ganteng. Oh ya terus Tuhannya punya jakar. Coba kalau kita membayangkan otakku ini traveling. Tuhannya ganteng. Sambil kita bacain ya, sambil kita buat dadanya dijamah, keperawanannya dipegang. No, Jesus, no. Oh Jesus, marilah kita, oh no Jesus, kemana kita memuaskan birahi? Oh no, I love you. Oh. Astagfirullahaladzim. Jadi kok malah astagfirullah. Ya kan, marilah kita, oh no, memuat, oh Jesus, I love you. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan mengujar oten-oten ya. Oten-oten. Bun nyebut istighfar bun ya, astagfirullahaladzim. Makanya jangan menghujat kalian. Aku kalau membalasnya sakit. Bunda gak boleh gitu ya. Nih berarti kan apa katanya? Tuhan Yesus kiranya memberkati Bunda Hesti. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Kan gua membaca loh. Marilah kita, oh no. Oh no. Salahku di mana? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Salahku di mana loh? Aklen itu serba salah. Aku tuh serba salah di mata Aklen. Astagfirullahaladzim, oten. Salah ten. Makanya jangan menghujat. Takut sih. Saya di Singapura sakit perut gini, jangan sakit perut. Oten nggak tahu malam Jumat. Astagfirullahaladzim. Itu si kalbu sebelah itu dari tadi menghujat itu. Aduh, ya Allah. Udahlah. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi, Bun. Aku nunggu ajab Yesus dari dulu kagak ada. Ajab apa? Gak boleh gitu, Bun. Lanjutkan. Kok ngelarang tapi kok suruh lanjut. Aku tuh gak ngadu kok. Balikin keledai ten. Mana mau dia balikin, mana mau merugi. Bunda lagi kesurupan. Iya, aku memang kesurupan. Kesurupan cinta dari seseorang. Oh no. Waalaikumsalam Adinilado ya. Udah lah. Yo agama kalau 25 dia enggak ini di 24 kan dingin serba salah. Ucapan oten salah, jangan ikut-ikut salah. Cia. Yo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan nairi. Mana yang mau mualam tuh si Mosan itu pembohong dia. Mosan kau pembohong kau. Ngeprank. Si Mosan ngeprank. Ya teman-teman agama Kristen yuk, yang mau diskusi silakan naik. Awas Bunda nanti jadi langsing ya, baguslah. Yuk. Yang mana nih Oten? Ayo main Oten. Asyik. Enggak ada Oten nih. Mana nih weh, enggak ada Oten. Ya, tadi kita sudah menyaksikan paus berterbangan. Sekarang kita sedang menantikan singa yang berterbangan. Dan kalau lewat 1, 2, 3 singa, maka mohon maaf saudara-saudariku, live-nya kita matikan. Tema diskusi Bunda biar Oten. Gak ada. Aku gak pernah pakai tema-tema loh. Bubar-bubar kata si Sapri. Sapri, naik kok si Matupang. Si Matupang itu kan. Itu si Matupang, kepanjangannya si Matupang tahu nggak, wih? Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Astagfirullahaladzim. Itu kepanjangan si Matupang. Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Nah itu, ya kan?
Salah aku ya. Salah. Ya memang itu loh, coba ya kan salah ya. Salah. Aduh. Salah terus aku. Ya ngadi-ngadi. Sapri kok ngadi-ngadi pula. Coba kau tuh Sapri, si Matupang coba lu. April ini ngadu-ngadu. Coba siang, malam, tunggu, panggilan. Jadi dipanjangi siang malam tunggu panggilan. Salahku di mana? Kok salah? Bunda tolong ingatkan saudara Simat tuh tidak masuk live warung kita. Oke teman-teman jangan masuk ke rumah penguja. Di sini aja lah kulihat. Lagian ngapain lah teman-teman saudara-saudaraku masuk ke rumah penguja. Sini aja kita. Ya. Ini yang lain kemana? Tidur. Rujak. Kok makan rujak pula? Kok malam rujak habis deh. Itu morang apa tante? Situ morang. Situ monyet apa orang? Itu kepanjangannya ya. Salah lagi. Aduh. Aku tuh serba salah lo. Aku kasih kepanjangan lo. Bunda Esti baru apa? Baru ular. Naga. Parah pula lo. Kalian ini salah terus pun aku kalian bikin. Udah lah malas lagi aku makan jangan nanya lah. Kalian nanya aku jawab, ya kan? Ayolah teman-teman. Abuya strong ketawa sama protestan. Ayo teman-teman yuk. Marga di perang di surga. Iya melawan perang dah go. Aku marga paling seram aku lah. Ayo Sapril, naik Sapril. Siapa tahu bisa diluruskan otakmu. Yuk Sapril Cimatupang naik. Siapa tahu otakmu bisa diluruskan ya kan. Biar tobat dari menuhankan manusia. Ya Abu Jahal pula nama aku kok. Bukan ngibul nih. Ayo. Oh ya. Bukan Sinaga Siana Jolo Gaor. Garang. Sinaga Siana Jolo Garang. Dah lurus kok bun. Apa kok lurus? Kok masih menuhankan siapa? Siapa Tuhan kok? Cepat. Simatupang. Itu morang. Sikit-sikit tukar moto orang. Mana? Situ morang. Situ monyet apa orang? Ayo. Naik Simatupang. Ayo. Mana kok manusia kok Tuhan kan kok lurus pula kok bilang. Ayo coba kita buktikan. Mana si Mosan ini? Katanya dia mau ini kan. Suara bunda kayak petir menghardik. Poten takut naik. Sapril naiklah Sapril. Oke. Oh turah. Oh biring manggis. Oh, biring, bentar dulu ya, biring. Aku jahat, selamat malam, agama apa? Malam. Agama apa? Kristen. Katolik, Protestan? Pengikut Yesus. Oke, mau belajar aku bun, mau ujian. Oh ya, semoga ujianmu berjalan dengan lancar ya, Sapril. Aku mau tanya sedikit aja sih pertanyaannya, nggak banyak. Boleh, nanti ditanya balik, jangan lari ya. Bisa. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Apa bang? Ya pertanyaanku gini kan, dalam ayat-ayat Al-Quran kan, surat-surat Al-Quran itu kan ada contoh ya, seperti surat Muhammad, surat sapi, surat semut. Mana surat Muhammad bang? Di mana tertulis surat Muhammad? Ada tuh. Di mana coba? Iya surat Muhammad kenapa? Ayat berapa? Yang mau ditanya ayat berapa? Katanya host hafal. Iya surat Muhammad ayat berapa? Yang mau ditanyain apa? Berarti host nggak tahu ada surat Muhammad.
Iya, ya mana coba. Iya. Iya, Ada coba Kak, dia berapa? berapa? Muhammad berapa? nah, host tahu katanya si blog apa? Siapa yang Iya, tahu biar tadi? dibilang berapa surat Muhammad apa biar dibuka. Biar Iya. gak lama-lama Astagfirullahaladzim. langsung. Sebentar, Sabar. Muka. Pasang rem dulu. Iya. Ya, oke. Jangan terlalu ngegas. Gini Bu, gini teman-teman ya. Pertanyaan saya ini kan udah lama sih. Benar, tapi belum ada jawab gimana gitu. Ini seperti contoh tadi surat Muhammad, surat sapi, surat semut, Iya, surat surat Muhammad gajah. apa? Biar Surat dicari. Al-Baqarah. Nggak ada surat sapi. Astagfirullahaladzim. Al-Baqarah bukan surat sapi. Surat lebah misalnya kan gini. Ya saya tanyakan kan Ngomong gak usah dipakai terjemahan ya. Al-Quran itu bukan terjemahan. Iya. Al-Quran itu original. Jadi nggak usah Loh. sembarangan ya. artinya apa? Ada artinya Enggak, toh. kamu kalau mau bahas Al-Quran itu original. Sebut nama surat yang bener. Nama suratnya apa? Iya Nggak kan usah saya baca. diterjemahkan. Aku baca kan Nama surat nama surat tidak perlu diterjemahkan. Nama surat tidak perlu diterjemahkan. artinya surat lebah. Nama Al-Baqarah surat sapi tidak perlu betina kan begitu. diterjemahkan. Tuh kamu tahu dari mana nanti arti kalau nggak diterjemahkan? Awas kena pasal loh ya, karena Al-Quran itu harus original. Kalau kamu bilang nama pasal? surat, Kita kan orang Nah, iyalah. Indonesia kan. loh, kalau kamu bilang nama surat di Gimana dalam kamu tahu Arab kalau Al-Quran kamu itu nggak tahu harus Indonesianya? originalnya. Kalau kamu mau Iya. menerjemahkan, membaca terjemahan silakan. Ah. Tapi yang namanya Al-Quran tidak ada nama-nama surat kayak yang kamu bilang tadi nggak ada. Coba saya tanya. Al-Baqarah artinya apa? Bang, sekarang abang mau nanya terjemahan apa nanya Quran, bang? Kamu mau nanya apa? klarifikasi dulu, Nanya Al-Quran klarifikasi atau tadi. nanya terjemahan? Sekarang kamu nanya Klarifikasi terjemahan sebentar atau nanya itu. Al-Qurannya? Itu aja dulu. Nanti pertanyaannya nanti itu dulu. Kau Loh. kan dibantah saya tadi barusan. Baru saya ngatakan itu sudah dibantah tuh. Makanya saya Kamu mau klarifikasi. nanya apa? Nanya Al-Quran atau nanya terjemahan? Nah diakui dulu arti Al-Baqarah apa? Udah nggak usah dijawab lah. Al-Baqarah, Dia nggak mau Al-Baqarah. dijawab kok. Entah, Al-Baqarah. Al-Baqarah, oke. Udah diam kau. Nih, kau jadi kau pula yang ngapain Bible Al-Quran kami. Al-Baqarah nenek lu kiper. Surat sapi. Mana surat sapi? Dan kirain sama kali bahwa sapi itu menulis kitab, kan goblok namanya. Iya, surat sapi, Al-Baqarah apa tuh? Dasar. Surat sapi. Hotel. Langsung nanya aja mau nanya apa, ya kan misalkan di surat 6 misalkan gitu, oke. Kan gitu simpel, nggak usah dibikin ribet lah. Kalau diskusi sehat gitu. Udah sekarang sama Oji diskusi Oji. Oke, Biring Selamat mau apa malam. nih? Malam Biring. Kok Mau di-kick bertanya? ya, di-kick kalau orang Ya mau nanya apa Biring? Katanya waktu Isra Mi'raj katanya baginda Nabi katanya pergi ke langit ketujuh katanya. Ngapain? Terus Ngapain dia ke situ maksudku? yang menerima perintah Dari dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. maksudku jumpanya dia sama Allah di situ gitu. Maksudku jumpanya dia sama Allah itu. Iyalah. Emang kenapa? Oh jumpa. Kenapa? Tapi katanya nggak pernah jumpa sama Allah kan. Ada yang bilang gitu kan nggak pernah jumpa. Siapa yang bilang? dia tatapan muka lo, Ji. Hanya Nabi Muhammad dengan kemuliaannya, bahkan Gabriel atau Jibril tidak bisa melihat Allah, hanya Nabi Muhammad melalui kemuliaannya. Oh baru berarti ditengoklah ya, berarti jadi nggak ada dijelaskan macam mana bentuknya gitu. Nggak ada dijelaskan. Kan Nabi Muhammad juga nggak melihat secara langsung, cuma cahaya yang dia lihat. Intinya kan nggak dijelaskan bentuknya seperti apa, tapi meyakini kan Tuhan itu ada. Yang jadi pertanyaannya apa? Karena banyak kawan-kawan Muslim kan dibilangnya kan Allah itu nggak pernah jumpa sama Nabi Muhammad gitu tadi. Cuma abang bilang
berjumpa gitu. Jadi kan jadi Di dalam iya gini di dalam hadis dengan kemuliaannya hanya Nabi Muhammad yang bisa menuju ke arsnya. Malaikat Jibril tidak pernah bisa. Maksud dia berjumpa nyoji lagi. Maksud dia itu Nabi Muhammad berjumpa itu ketemu, dia melihat Allah. Kalau bentuknya iya bentuknya kagak pernah dijelaskan. Tadi Bang Teguh udah jelasin yang dilihat itu bukan Allah tapi cahaya. Gitu. Iya, gini neranginnya. Secara spesifik kan dia bilang bentuknya apa, nggak ada di dalam hadis maupun dalam Al-Quran, nggak dijelaskan. Kan jelas. Tanyakan bentuknya juga kan, nggak ada bentuknya, nggak tahu. Walau alam bisawab. Oke, gue mau nanya balik. Katanya kan Yesus itu Allah Bapa kan. Ada sebagian orang bilang gitu. Bentuk Allah Bapa itu seperti apa? Allah itu roh. Roh. Bentuknya seperti apa? Roh. Jangan roh mana nampak? Roh nggak nampak. Lah itu banyak yang bilang itu roh. Iya, roh kan pasti kan berbentuk. Roh itu kan berbentuk, wujudnya kan roh. Bentuknya itu kan roh. Betul kan? Bentuknya apa? Gimana? Rohnya seperti apa? Melayang-melayang di atas air. Roh itu nggak bisa kita tengok, nggak bisa kita, karena Allah itu adalah roh. Iya, roh kan itu apa? Roh itu melayang-layang di atas air. Terbang-terbangan gitu. Atau gimana? Bisa kita apakan, pokoknya roh lah di mana-mana. Iya, rohnya kan di dalam Kejadian 1 nomor 2, roh Allah itu melayang-layang, berarti roh Allah itu sedang melayang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato biasakan kalau orang betul ngomong tuh. Oke, nanti dulu ngomongnya, orang lagi ngomong. Nah, jadi gitu rohnya gimana? Rohnya melayang-layang atau gimana nih? Berarti rohnya terbang-terbangan. Kalau roh kan nggak bisa kita, pokoknya lah itu adalah roh gitu. Nggak bisa kita tajam. Ini bentuknya seperti apa? Manusia kan punya roh juga. Ada roh manusia. Bentuknya kan selalu jasad. Kalau roh manusia itulah menghidupkan. Berarti kan ada roh kita kan? Bentuknya seperti apa? Seperti kita kan? Kan abang tahu rupanya bentuk roh abang? Tahu lah, ini saya. Macam mana bentuknya roh abang? Ya seperti saya. Punya tangan, punya kaki. Iya lah. Abang itu bukan roh abang itu. Ya roh juga seperti inilah. Ayo roh Allah itu seperti apa? Apa yang melayang-layang dalam Kejadian 1 nomor 2? Jadi gini, kalau kita roh kita sendiri kita tahu. Iya, soalnya gini, dalam Kejadian 1 nomor 2, roh Allah itu melayang-layang. Melayang-layang kok bisa melihat? Pasti dilihat dong. Kok dia tahu gitu? Siapa yang menuliskan? Itu kan kejadian itu kan yang ditulis Musa. Jadi mungkin berarti Musa kan pernah melihat. Berarti kan Musa pernah melihat. Bukan berarti dia pernah melihat. Berarti itu adalah ada. Iya, kan roh Allah melayang-layang. Namanya melayang itu kan punya volume atau massa. Kayak layangan nih bisa terbang atau melayang-layang di atas air. Rumus Musa aja hidup masih tahun berapa lah? Iya, berarti kan Musa pernah melihat. Berarti Musa kan pernah melihat. Mungkin ditengok Musa karena Musa lahir pada zaman berapa? Iya, soalnya kan Musa yang menuliskan. Pada zaman berapa? Kan udah. Iya, dalam kitab Kejadian itu siapa yang menuliskan? Musa. Oke. Musa dapat dari mana mengetahui bahwa roh Allah itu melayang-layang? Padahal dia tidak pernah lihat. Itu dapatnya dari mana? Kalau kecuali melihat baru bisa. Itulah dibilang Tuhan sama dia kan gitu. Itulah. Berarti kan lihat kagak itu si Musa. Kok bisa menuliskan? Di atas air kan, di laut. Di atas air mana? Berarti pada saat itu roh Allah itu melayang-layang di atas laut. Bisa juga kan? Bisa juga. Berarti pernah dilihat dong, pernah di bumi. Enggak mungkin lah dilihat, itu Bang. Burung elang yang melayang-layang, Bang Oji. Lanjut Bang Oji. Abang zaman sekarang. Zaman 1000 tahun yang lewat, tahu abang kan enggak?
Nggak mungkin lah abang lihat 1000 tahun yang lewat. Nggak tahu berdasarkan dari tulisan itu kan berdasarkan dari siapa yang melihat atau siapa yang mendengarkan. Nah, siapa yang berarti dikasih tahu mendengarkan. Tuhan lah sama dia gitu. Nah, saksi ya. Musa ini kan dikasih tahu Tuhan. Tuhan itu dari mana? Maksudnya si Musa ini menuliskan itu kan informasi kan dari Tuhan, ya kan? Siapa yang menyaksikannya gitu? Tuhan yang menyaksikan. Tuhan yang menyaksikan. Berarti Tuhan menyaksikan Tuhan yang melayang-layang gitu. Oh iyalah, dia sendiri yang ngasih tahu sama Musa. Oh, iya berarti gini. Berarti Tuhan itu menyaksikan Tuhan yang sedang melayang-layang Tuhannya. Begitu, Bang. Dialah ngasih tahu sama Musa, Bang. Ngasih tahu. Macam mana? Kalau itu kita bahas nanti udah ribet. Enggak ada lagi yang logikanya yang lahir tahun 20 Masehi memikiri tahun 1000 tahun sebelum Masehi. Benar. Gimana sih Tuhan menyaksikan Tuhan melayang-layang? Ini modelnya kayak kita lagi selfie di depan kamera gitu, lagi ngaca. Bagaimana sih? Dia yang ngasih tahu gitu gue bilang. Jadi dia memperjelas. Itu pun nggak mungkin manusia bisa sempurna mengetahui tentang Tuhan. Karena Berarti Tuhan kamu ada 3 gitu ya? Yang satu lihat, yang satu lagi melayang-layang, yang satu lagi lihat, yang satu lagi selfie gitu ya? Kan nggak ada aku bilang gitu, Bang. Nggak ada aku bilang 3. Abang tadi bilang 3. Tuhan abang 3. Iya, Enggak. Ada Tuhan yang melihat Tuhan melayang-layang, benar kan? Kan nggak ada aku bilang Tuhan melayang-layang. Abang itu yang ngasih Tuhan melayang-layang tadi. Oh, nggak ada Bang Tuhan melayang-layang, Bang. Yakin Bang nggak ada, Bang. Karena abang tadi bilang bukan aku. Karena Ya, abang nggak pernah baca Bible. Nggak ada katanya. Abang nggak pernah baca Bible. Kejadian ada, tapi kan bukan aku yang Dan bilang. kosong. Gelap gulita menerangi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Salahnya apa? di dalam Salahnya Bible-mu, apa? Bang. Karena bukan aku jawab. Nggak ada salah siapa yang menyaksikan. Kalian bilang itu yang bikin jadi permasalahan. Tadi kamu bilang, kita nggak bilang kok, itu abang yang bilang, itu abang yang Karena aku bilang. nggak bilang, abang itu yang bilang tadi. Kalau Bilang, dia kan dia dari Bible-mu, Bang. memang ada, tapi kan abang itu yang bilang. Abang ini bilang Allah Tadi bilang nggak ada, sekarang bilang ada. Gimana sih Bang? Kan ku bilang, kenapa tadi yang bilang Allah itu Tadi bilang tidak ada dalam Bible. Gimana sih? Itu Bible-mu yang bilang, Bible-mu yang bilang. Iya, cuma kalau kalian bilang siapa yang lihat, kalian kan udah nggak dipertanyakan lagi, itu udah konyol kan gitu. Ayo dong guys, tetap aja FYP. Pakai mata besok pir. Kowe bawa tanya lu. Jadi ku bilang tadi, kenapa ku bilang tadi? Kapan Nabi kalian itu berjumpa sama Allah dibilang abang? Udah dijelaskan, kan tadi udah dijelaskan. Bang Oji, izin Bang Oji nanya sama Bering-Bering gini. Oke, silakan. Bang Bering-Bering menanya, Yesus itu Tuhan atau manusia, Bang Bering-Bering? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Tuhan yang berinkarnasi manusia. Jadi kalau Tuhan berinkarnasi jadi manusia, Tuhannya masih ada. Hilang atau gimana nih? Ada. Di mana Tuhannya? Di mana Tuhannya? Tuhan itu kan roh, di mana-mana roh itu ada. Kemuliaan Tuhan Kan- itu di mana-mana ada. Kan udah jadi manusia dia. Tapi Tuhan itu bukan kayak kita, Bang. Kalau Tuhan itu dalam waktu yang sama bisa dia ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Aduh. Sulawesi bisa Bang, gitu. Tuhan itu di Jadi mana-mana. Tuhan itu ada banyak gitu. Tuhan banyak. Tuhan itu kalau 1000 manusia, Bang, Tuhan itu bisa dalam hati manusia itu yang 1000 itu di mana-mana. Pasti Tuhan banyak gimana nih? Kan Tuhan telah menjadi manusia katanya. Bener ya? Jadi Tuhan yang mana yang jadi manusia? Tuhan yang di Israel, di Indonesia, atau gimana nih? Tuhan menjadi manusia, surga kosong gitulah pengertian apa? Iya. Kan udah jadi manusia, Bang. Jadi kalau Tuhan pun menjadi manusia, di surga pun manusia ada Tuhan. Di mana-mana. Oh, jadi gini Bang. Saya bacain Bang ya. Matius 11:25. Yesus ketika dia menghidupkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Kalau Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus pasti Tuhan juga, Bang. Kalau apa maksud abang? Kalau Bapak ini masalah apa ini? Kalau Bapak Tuhan, iya kan Bapak kan Tuhan di langit kata Yesus. Terus kalau Bapak ini Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana, Bang? Kita tengok layaknya. Matius 11:25, Bang.
Matius 11:25. Coba Bang baca. Ya, Bang Emil itu Tuhannya bisa membelah diri, jadi di mana-mana. Amuba nama itu. Amuba. Matius 11:25 coba Bang bacain Bang, biar kita dengar. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu. Nah, kata Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Bang logika. On off itu on off. Sakit Bang, nggak bisa ini. Oke. Iyalah, akulah. Dia kan Tuhan menjadi manusia karena Bapa itu sama Yesus itu kan satu. Tuhan dan Bapa itu aku dan Bapa kan satu kan gitu katanya. Gini pertanyaannya. Menariknya di ini Bang Emil. Sebenarnya aku tadi tertarik dengan Bang Emil tadi yang di Kejadian 2. Sedangkan air penciptaan airnya ada di Kejadian 6. Nah, aku heran itu air dari mana datangnya? Kalau bumi belum berbentuk masih kosong, udah ada air. Ya kalau itu jangan inilah. Melayang-layang di atas permukaan air gitu. Melayang-layang di atas permukaan air. Iya, sedangkan air belum ada situ. Dari mana Abang tahu air belum ada? Penciptaan air dari Kejadian 6. Hah? Dari mana Abang tahu air ada di Kejadian 6? Makanya aku baca Kejadian 6-nya apa? Ya buka. Mana? Saya udah apa? Nggak perlu buka. Kejadian 1 nomor 6, Kejadian 1 nomor 6 itu penciptaan air. Tapi di Kejadian 1 nomor 2 itu belum melayang-layang di atas air. Itu gimana ceritanya? Air dari mana lagi itu? Mungkin di awan lah. Awan itu kan air juga. Waduh. Ada awan Bang. Gimana sih? Abang belum tahu. Gini, itu air yang di samudra itu cuma khusus untuk samudra. Nah, air yang ada di sumur itu beda. Gitu loh. Jadi saya bantu Bang. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah ada, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Itulah apa rupanya ini? Nah, air dan air. Keduanya di mana ada air? Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi maksudnya gimana? Apa? Di Kejadian 1 ayat 2, kenapa tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, sedangkan air adanya di Kejadian 1 ayat 6? Coba. Ini kan dibilang di 6 ini, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air kata dari air, gitunya katanya. Bukan jadilah air, bukan gitu. Yang saya tanya Kejadian 1 nomor 2 itu layar guys, biar roh Allah melayang-layang di atas permukaan juga air. Pakai HP sebenarnya. Airnya itu datang dari mana? Di Kejadian ayat 6 ini kan bukan menciptakan air sini. Ada di Kejadian nomor 6-nya. Kok tiba-tiba di Kejadian nomor 2 ada airnya? Enggak ada kok diciptakan air di Kejadian 1 ayat 6, enggak ada. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Cakrawalanya di sini diciptakan. Di Kejadian 1 ayat 6 yang diciptakan cakrawala, bukan air. Ayo guys, tip-tip layar guys. Ya udah gini. Cakrawala yang di situ apa sih? Cakrawala yang di situ apa sih? Coba Abang coba jelasin, tahu nggak cakrawala yang di situ tuh apa? Jadi yang penting bukan air diciptakan gitu hasil. Cakrawala yang di situ apa? Soalnya saya punya data cakrawala itu dimaksud apa di situ, saya punya data. Apa? Mau tahu? Bilang aja lah. Jadi yang penting bukan air. Iya, pakai data lah. Aku tunjukin nih. Kamu bilang bukan air ya? Kamu bilang bukan air ya? Bukan air katanya situ. Padahal di cakrawalanya tuh ada apa ya? Bun, tolong gedein Bun. Gedein Bunda kerja. Nah, ini ya Kejadian 1 ayat 6 ya. Kata dia cakrawalanya tuh bukan air. Padahal di sini tafsir Yerusalem ya. Cakrawala dipikirkan sebagai semacam kubah kokoh yang menahan air. Jadi di situ ada airnya yang ada di atasnya. Melalui tingkap-tingkap itu di cakrawala itu turunlah air yang menyebabkan air bah. Nah, jadi di situ baru ada air saat cakrawalanya itu ada. Barulah kan air-airnya itu bukan mengucur ke diciptakan air situ. katanya tadi kan, nggak diciptakan air. Nah, ini kan cakrawalanya aja baru jadinya
di Kejadian 1 ayat 6 nih. Sama aja lah dibilang kakak. Sedangkan cakrawalanya itu isinya air, adanya di situ gitu loh. Sama aja dibilang kakak. Tuhan itu Nah, tapi menciptakan ini gimana? bukan menciptakan Kejadian 1 tapi ayat menciptakan 2-nya telur. itu Sama air aja dari sama mana kakak lagi? itu. Nah, sedangkan di Kejadian 1 ayat 2 yang ditanyakan ini di atas permukaan air, ini air yang mana lagi? Sedangkan airnya aja Ini tadi itu baru bukan muncul menciptakan di air. Kejadian 1 ayat loh. Ini loh. Kamu aja tadi bilang cakrawalanya bukan air. Ternyata ini cakrawalanya ya ini airnya ini dari cakrawala Cuman air ini. namanya memisahkan air, kata memisahkan air gitu kata kan. Nih ya, kamu lihat ya. Cakrawala dipikirkan sebagai semacam kubah kokoh yang menahan air yang ada di atasnya. Menahan air kan, yang menahan air. Iya, Bukan menahan airnya. airnya aja Nah, itu berarti dari dulu ada jadinya air. itu hari keberapa? Coba kamu lihat. Ini Kan penahan menahan airnya air aja. katanya tadi. Penahan airnya aja adanya ini. Ini di sini Kejadian 1 ayat 6. Ini penahannya aja nih. Nah, kalau gitu Iya, berarti sebelumnya ada penahannya di mana? kan. Ku bilang kan penahan Iya. air kan. Kalau nggak ada yang nahan berarti airnya ada di mana dulu? Masa penahannya dulu apa airnya dulu? Gimana sih nih orang? Iyalah penahan air itu udah ada, cuma nggak ditahan kan gitu. Air yang mana lagi? Ini rohnya melayang-layang di atas air. Itu air yang mana lagi? Sedangkan airnya aja, ngucurnya aja itu baru di Kejadian 1 ayat 6. Iya, di situ bumi belum berbentuk dalam keadaan kosong, menutupi samudera raya. Nah, roh Allah melayang-layang di atas air. Di atas bukan. Airnya datang dari mana? Airnya datang dari mana? Sedangkan mengucurnya aja tuh nantinya lagi masih lama baru ngucur air. Kan nggak ada diciptakan tadi air. Lah, itu roh Allah melayang-layang di atas muka air itu apa? Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di segala air. Ini memisah-misahkan air kan gitu. Kau baca Kayak ayat laut gitu. 2-nya, geblek. Jangan ayat 6-nya. Dari ayat pertama air itu udah ada, udah ada air itu. Ayat pertama itu ada air. Coba kau baca baik-baik itu Kejadian 1 ayat 1. Hati-hati kau, ini kalau logika yang kau lawan ini. Tengok ingat ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, udah kau dengar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya belum menciptakan air ya. Nah, di bumi udah ada air peok, namanya bumi. Kalau di rumah udah ada wastafel. Emosi dia. Emosi Kalau dia, di rumah emosi. pasti ada Ntar wastafel, lagi udah berantem ada sama kamar Bible-nya mandi. lagi dia. Sekarang emosi, ntar lagi berantem sama Bible-nya dia. Bukan, kalau dijadikan bumi pasti ada air. Berarti airnya ini. Coba. Udah lanjut. Lanjut baca Nah, dari apa yang ada di bumi? Coba. Coba dari Kejadian 1 dibaca sampai habis. Nah, Kejadian 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika terus? kita menjadikan rumah, pasti nggak usah ada dijelaskan kamarnya. dulu, Pak. Lanjut baca, jangan khotbah dulu, lanjut baca ayat selanjutnya dibaca. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Berarti kan udah ada samudera raya kan? Dan orang yang lain di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk, kosong. Kok ada samudra? Bentar. Bumi Berarti belum apa yang berbentuk dan dimaksud dengan kosong. bumi adalah Kok ada ada samudra? tanah, ada air, ada laut. Gitu. Itulah bumi. Ketika kita menjadikan rumah, pasti ada wastafel, pasti ada kamar. Bukan rumah aja nggak ada kamar mandinya, nggak ada Bumi WC-nya. belum Kan? berbentuk dan kosong. Pelajari kayak lagi Kita dulu, pelajari menutupi kayak samudra kalian. raya. Ini gimana ya? Menutupin samudera raya. Berarti masih kosong, belum ada apa-apanya. Tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi itu artinya tanah dan air, itu pengertian bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Apa arti kosong? Kosong itu. Kalau rumah kosong pasti ada wastafel, baju nggak ada. Itu maksudnya rumah kosong ada wastafel, ada Kamu kamar tahu mandi. tanah kosong nggak? Kamu tahu tanah kosong nggak? Tanah kosong nggak ada apa-apanya. Tanah kosong, tapi bumi kalau belum ada di berbentuk itu dan subur, kosong. kalau Bumi ada belum di berbentuk subur, dan bukan kosong. kosong. Bentuknya aja belum ada. Masih kosong, kosong nggak ada kok udah ada apa-apanya. samudra. Udah aku bilang, kalau apa yang dimaksud dengan bumi itu ada air, ada tanah. Itu bumi. Memang bumi harus tanah. Belum gitu. berbentuk. Di situ buminya belum berbentuk dan kosong. Sedangkan buminya belum berbentuk dan kosong. Anda paham nggak belum berbentuk buminya?
Berarti nggak jelas entah peta, entah bulat, entah segitiga, entah lonjong, entah oval, belum tahu. Ya. Nah, dan kosong. Anda memahamin Bible Anda aja kayak gitu. Coba. Enggak, Bang. Sorry Bang. Sorry ya. Gini kan, kalau namanya bumi kan, kalau bumi ini yang dimaksud walaupun kosong itu air ada, itulah bumi. Yang saya tanya belum berbentuk, jadi bentuknya belum tahu peta, belum segitiga, lonjong, oval. Kalau kosong itu Bang, mungkin belum ada manusia. Saya gitu. tidak tanya kosongnya, bumi belum berbentuk. Anda paham nggak? Iya. Anda tahu nggak bumi ini kayak mana bentuknya? Tadi yang dibilang ayat 6-nya itu adalah tahu nggak cakrawala bumi ini bentuknya kayak mana? biar ada daratan, Tunggu. Anda tahu nggak bumi ini bentuknya gimana? Tuh. Kalau bumi bulat. Ini belum berbentuk. Jadi kalaupun belum berbentuk katanya Bang, kan bisa berarti kita belum tahu pasti peta. Kenapa dibilang berbentuk? Mungkin air semua di atasnya, entah di laut semua, belum dipisahkan laut sama yang laut, yang belum itu namanya belum tahu bentuk, bukan belum berbentuk. Beda loh Bang, belum tahu bentuk sama belum berbentuk itu beda loh Bang. Belum tahu bentuknya sama belum berbentuk itu beda loh. Oh ini belum berbentuk Bang. Anda paham tidak belum berbentuk? Jadi nggak tahu bumi itu bulat, segitiga atau peta, nggak tahu sampai sekarang gitu bumi itu. Kan gini Bang, kalau kita baca semua ayat-ayatnya ini ya, coba kita baca semua. Jangan baca semua ayatnya, saya fokus di ayat 2 ini, paham tidak? Ayo, santai aja, Anda simak. Bumi belum berbentuk, berarti kayak mana bentuk bumi belum tahu. Ayolah Beri. Itulah yang jadi di ayat 6-nya tadi. Jadilah cakrawala memisahkan air dan air dari air. Saya tanya ujungnya maka alam menjadikan cakrawala yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari yang ada di atas, dan jadilah demikian. Belum berbentuk, tidak tahu bentuknya. Kayak mana? Anda bilang bulat. Kayak mana sih? Kalau kita sekarang kan bulat katanya, kalau sekarang. Kalau dulu belum berbentuk. Nanti kan abang kutanya lah abang, gimana bentuk bumi ini sekarang? Aku bilang abang di sini belum berbentuk. Kita tamat dulu SD. Anda jawab dulu di sini ini, jangan jawab yang sekarang. Kalau sekarang udah berbentuk bumi. Saya tanya ini kan belum berbentuk di Kejadian 1 pasal 2. Mungkin dulu belum berbentuk karena airnya masih sama air masih bersatu. Enggak tahu lah kita macam mana belum berbentuk. Belum Cuma berbentuk dibilang mana ada air tadi. Namanya belum berbentuk, gimana ada airnya? Coba. Kalau bumi katanya Bang, kalau air itu Bang itu sama bumi itu apa yang dimaksud dengan bumi adalah bumi ada belum air, berbentuk, ada tanah, itunya ada wujudnya bumi ini. Belum ada wujudnya. Gimana mau tahu kok ada air? Dengan bumi belum berwujud di situ. Entah wujudnya peta kah? Entah segitiga kah belum tahu. Jadi kalau dibilang abang tadi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, karena bumi ini walaupun dibilang kosong, air ada. Walaupun dibilang kosong, air ada. Di barat rumah, walaupun dibilang kosong rumah itu ada wastafel, ada kamar mandi. Rumah belum berbentuk, apa kau tahu itu rumah? Gimana sih? Kan ayat apanya tadi kan udah ada Bang. Rumah belum berbentuk, apakah itu rumah? Belum ayat satunya Bang ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada rumah itu. Kan Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Nah, kan gitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Nomor 2-nya bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Ini dulu fokus di sini. Bumi belum berbentuk. Kalau masalah belum berbentuk Bang, nggak bisa kita pikiri. Kalau itu berarti, tapi kalau masalah air bumi belum berbentuk, berarti airnya belum ada juga. Iya, air udah ada. Gimana sih bumi aja belum berbentuk udah ada air tiba-tiba? Ngarang nih orang. Jadi maksud abang kalau bumi ini apa? Apa yang dimaksud dengan bumi? Buminya belum berbentuk Bang, paham nggak?
Jadi ada tanah, ada batu gitu, ada gimana yang maksud? Sedangkan buminya belum berbentuk, gimana tanahnya sih? Sederhana kali loh. Abang berpikir jernih Anda lah. gimana mengatakan ada tanah, sedangkan bumi belum berbentuk? Yang dimaksud dengan bumi ada air, ada tanah, itulah bumi. Nah, gitu. Abang tahu nggak, buminya belum berbentuk. Bumi belum Kalau berbentuk, masalah tiba-tiba ada belum tanah. berbentuk jangan kita pikiri, Bang. Kalau masalah belum berbentuk, Loh, Anda itu tak bisa nggak mikirkan kita ada tanahnya. pikiri. Nanti stres kita kalau masalah Iya, belum berbentuk. Anda kita tak bisa, pikirin. Anda tak bisa berpikir ada tanahnya. Namanya bumi sekarang yang kupijak ini ada tanah, ada air. Malahan Kan laut bumi lebih belum luas berbentuk. laut daripada daratan sekarang. Kan tengok Abang kan? Agak lain ini orang. Anda Dunia belum tahu lebih bentuk luas bumi, tapi lautan daripada daratan daratan, aja. ya Bang. Berarti dulu pun dunia itu ada air, ada tanah, walaupun dibilang kosong. Jadi sekarang Saya tidak tanya kosongnya, saya tanya bumi belum berbentuk, tiba-tiba Anda sudah mengatakan ada tanahnya. Gimana sih? jadi kalau itu Bang nggak bisa dipikiri Bang. Nggak. Jadi Ya udah, kalau jangan masuk kepikirkan Abang ada bumi tanahnya apa? juga. Apa? Berarti nggak usah kepikirkan, berarti nggak ada tanahnya. Kalau nggak usah Jadi tanahnya dipikirkan. pun nggak ada. Ya udah, berarti nggak ada airnya. Ayo bingung. Anda sendiri yang harus dipikirkan, berarti nggak ada airnya. Tanah nggak ada, air nggak ada. Dari mana kau tahu itu ada tanahnya, sedangkan bumi belum berbentuk? Namanya bumi Bang. Pengertian bumi itu apa? Kita tamat SD aja Bumi udah tahu belum bumi itu berbentuk. apa. Gimana Belum berbentuk Anda mau pun tahu dia. itu ada tanahnya, ada airnya, sedangkan bumi belum berbentuk ketika itu? Masih Gantilah pertanyaan masih kuliah Abang. lagi Udah, kau kalau nih. masalah berbentuk nggak usah kita pikirin. Saya tanya itu. Ya udah dilanjut ayatnya tuh, dilanjut. Biar bingung dia. Bingung Bang. Kalau belum berbentuk kata apa? Namanya bumi. Ya udah. Masalah bentuk sama masalah air udah lewat. Dah, lanjut ke ayat berikutnya tuh, Bang. Bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya antara terang itu dari gelap. Dan Allah menamainya terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kan gitu Bang. Sekarang yang kita tahu kalau siang itu karena ada apa Bang? Bang Beri Biring. Sekarang, yang sekarang kan? Iya, yang kita tahu sekarang ini siang itu karena ada apa siang? Karena perputaran bumi, karena cahaya matahari. Matahari karena cahaya matahari. Karena itu Kalau malam, matahari. Tapi kalau karena malam perputaran bumi kena cahaya matahari. Iya, kalau malam itu karena matahari terbenam ya Bang ya. Iya. Oke, kita lanjut ayatnya Bang ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air dan di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu menamainya cakrawala itu dengan langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Dah. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamainya kering itu darat, kepulauan air itu dinamainya laut. Nah, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di Kejadian berapa ini? Berfirmanlah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan kering, dan hari jadilah keempat tuh, demikian. habis itu main ceret dia. Lalu Allah menamainya kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tapi Allah Anda melihat sudah bahwa mengatakan tanah di Kejadian 2-nya. iya itu makanya. Allah bahwa semua itu baik. Berfirmanlah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas, dan selanjutnya berfirmanlah, jadilah benda-benda penerang. Ini dia. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang para cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap di hari-hari dan tahun-tahun. Ya kan? Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang itu besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam. Dan
menjadikan juga bintang-bintang. Nah, ini pertanyaannya Bang, matahari baru diciptakan, sementara ini siang dan malam udah ada duluan Bang. Jadi siang dan malam ini karena apa itu Bang? Bisa dijelaskan nggak Bang? Waduh, makin pusing. Mataharinya aja hari keempat Hari diciptakan. keempat baru diciptakan. Karena kan dulu matahari itu belum dicipta. belum bercahaya, Bang. Dulu Tuhan itu, firman Tuhan itu sendiri yang terang itu. Jadi dulu terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau malam itu gimana Bang? Tuhan itu redup. Bang, matahari kayak mati. Baru dia bikin matahari. Dulu dibikin matahari kan gitu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Di hari ketiga kan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Tumbuhan mana ya kan yang berbuah itu. Terang itu ada Tuhan itu sendiri. Iya, tumbuhan mana tanpa sinar matahari itu bisa tumbuh yang berbuah. Coba sebutkan Bang. Tumbuhan mana Bang tanpa sinar matahari itu bisa berbuah? Kalau sinar matahari itu dulu kan terang itu kan Tuhan itu sendiri. Bang Bere-Bere ini asumsi loh, benda-benda penerangnya aja itu loh disebutkan di situ hari keempat. Ada benda-benda penerang dulu. Penerangnya jadi penerang ini gimana? Sedangkan benda-benda penerangnya aja tuh. Kalau saya ini, kalau saya matahari jadi bulan. Kalau umpama gitu, terus gitu gue bilang, nggak kayak kalian. Kalau umpama nggak gitu, tadi di statement di awal mengatakan terang itu adalah matahari dan gelap itu adalah sekarang kan aku tanya dulu abang tadi. Sekarang beda lagi Sama dulu itu kejadian. Aku bilang, Bang Bering, itu kejadian atau kejadian enggak? Sebelum adanya semua ini, itu kejadian. Kalau sekarang udah terjadi, Anda nggak bisa memahami menurut Anda gimana? Tanya sekarang, nanti ku bilang pula. Sekarang yang udah semuanya Bang, udah ada matahari, udah ada bulan, udah ada bintang. Gimana sih? Kan kalau dulu itulah aku bilang tadi. Ya, gimana dulu? Ayo, abang bilang tadi matahari nggak ada cahayanya. Gimana sih? Dulu belum ada yang punya ya sebelum kita Tuhan. Halu banget sih. Iyalah kan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kayak bilang tadi abang tadi melayang-layang di permukaan air tadi, yang dimaksud abang bumi itu ada air ada laut kan gitu. Belum berbentuk, udah ada air, udah ada laut. Abang bilang gimana sih Bang? Abang paham nggak Bang? Kalau maksud abang kan bumi nggak tahu entah apa kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya beli kodek satu papan nih Bang Bering. Lanjut Bang Bering. Malam ini yang berdosa mereka. Tetap layar guys, tetap layar. Kenapa lucu banget ya? Masalahnya gini tadi, kan masalahnya fakta sejarahnya memang bumi itu bukan berasal dari air yang di bumi itu bukan berasal dari bumi. Kok bisa gitu? Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan bumi gitu. Ini kok fakta sejarah? Fakta sejarah sama pertama kan Allah itu kok langit dan bumi. Tiba-tiba kok Allah abang tahu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, rohnya langsung keluar Bang. Langsung meninggal ya, bayangkan parah kan? Masih kan bumi dan langit dan bumi udah rohnya keluar, main ngapain ya, mikirkan lagi mau buat apa ya kan? Gitu. Yang menciptakan langit dan bumi berarti bumi udah ada air, kayak kamar mandi rohnya ada kamar mandi lagi. Buat lagi di rumah itu udah ada kamar air dan bumi. Sejarahnya Bang, izin sedikit. Host, turun 2 menit ya, kasih naik lagi aku ya host ya. 2 menit aja. Enggak. Iya Bunda Rama. Please, Oke, gini. Ya udah.
fakta sejarahnya air yang ada di bumi itu bukan berasal dari bumi. Nah, kok tiba-tiba di kejadian 1 nomor 2 itu udah melayang-melayang gitu. Kok bertentangan dengan fakta sejarah? Katanya kitab sejarah Bentar, Bang, juga. aku Gimana sih? ya. Ini aku jelasin nih. Aku kasih apa kaitannya. Ya, aduh. Bang Bering. Ini bumi belum berbentuk, nggak tahu bentuk gimana ya. Ya, tiba-tiba ini air ya, ini air. Tiba-tiba nih roh ini ya melayang-layang nih muter-muter gini di atas permukaan air, muter ini ngapain? Ini air dari mana coba? Sedangkan bumi belum berbentuk. Namanya bumi kan ada air. Mana? Bumi belum berbentuk. Belum berbentuk, Bang. Bumi belum berbentuk. Tiba-tiba melayang-layang nih. Bumi walaupun belum berbentuk. Karena itu belum berbentuk. Tiba-tiba ada airnya. Sedangkan bumi belum berbentuk nih. Ini masih kayak gini nih, gak ada airnya, gak ada apa-apa di bumi. Nah, jadi apa aja yang ada situ di bumi, apa aja yang ada yang diciptakan itu, apa aja yang ada? Ya masih kosong, belum berbentuk, nggak tahu kayak mana. Jadi apa yang ada situ? Ya nggak ada lah, orang belum berbentuk kok. Kayak mana kita mau tahu? Tapi udah diciptakan kan? Kayak mana diciptakannya? Abang paham nggak belum berbentuk? Abang ini bang ya, ini bang, abang ngomong sama tukang buat rumah, bang bikinkan rumah. Belum berbentuk rumah tadi kan? Abang tinggal di situ. Abang dikatakan masih peta lah, bikin lah ya, masih peta-peta rumah itu. Peta udah dibikin bang, udah ada bentuknya, peta bentuknya. Ya, abang bilang gini, ya Pak bangunkan rumah saya. Ya oke. Tapi rumah itu belum ada sedikit pun bangunannya. Abang tinggal di situ, tidur situ. Abang bilang, aku tinggal di rumah loh. Padahal rumah itu belum dibuat. Gila, abang berarti. Kalau belum berbentuk itu bang, belum diciptakan. Bisanya rumah itu belum berbentuk. Aku ciptakan rumah ya bang. Ini kucontohkannya bang. Ini rumah. Tapi belum ada bangunannya. Bilangnya tadi belum berbentuk, masih laut semua, belum ada daratannya, belum masih. Di mana ada laut dan buminya aja belum berbentuk, abang. Di mana taruh lautnya? Jadi kan di ayat berikutnya dibilang. Kan ayat berikutnya bang, saya fokus di ayat kejadian 1 nomor 2-nya. Iya bang. Jadi itulah maksudnya itu. Jadi yang dimaksud dengan bumi walaupun belum berbentuk, ada tanah, ada air. Jadi mana abang tahu itu bumi belum berbentuk ya? Ada tanah, ada airnya, coba. Logis lah bang. Ayo lah bang. Kalau bumi kan ada tanah bang. Jadi apa yang ada? Kita ini kan di bumi. Abang bumi ini belum berbentuk, nggak tahu bentuknya peta atau kayak rokok ini kah bumi itu atau kayak panci ini kah belum tahu bang. Paham nggak? Paham lah bang. Tapi kan udah ada kan, belum berbentuk tapi udah ada. Ya. Gimana bang udah ada belum berbentuk bang? Coba logika kan. Bumi ini udah ada tapi belum berbentuk. Coba bang pikir tuh bang. Abang ini ya dilahirkan, tapi abang nggak ada. Tiba-tiba mama abang bilang, abang udah ada. Mikir nggak orang tua bang? Udah belum berbentuk kan gitu. Loh, iya. Ini abang nih, abang mau dilahirkan. Tiba-tiba abang belum lahir, tapi mama abang udah bilang udah lahir gitu. Udah ada, tapi masih di dalam bentuknya. Mana itu? Abang bilang makan donat, ternyata donatnya belum dibentuk bang. Tidur kita dulu bang ya, tidur aku mau tidur ini. Maaf ya. Pusing dia. Iya bang. Iya, bang. Maaf juga kalau ada salah-salah Iya, kata ya bang. Pasti ya. Pusing dengan ayatnya itu. Aduh. Iya. Itu air loh di 1-2 loh. Kejadian 1 nomor 2. Ada kejadian di hari ke-3 itu. Kok tumbuhan bisa tumbuh gitu? Sebenarnya enak bang kalau dimainkan. Matahari aja hari ke-4. Bener, jauh loh. Penciptaan apa ya tanah tadi ya, daratan tadi ya, sama ini ya, tanah yang kering kan, daratan. Jauh loh. Nah makanya fakta sejarahnya ya menurut NASA. Bumi itu terbentuk akibat tabrakan asteroid dan meteorit. Itu makanya jadilah bumi sekarang. Gitu, ya, karena ada ledakan. Nah, makanya ini kadang-kadang
Siapa nih nyanyi? Istri Bang Oji. Istri Bang Oji karaoke jam segini, bah. Mentang-mentang dapat paus. Iya, benar-benar. Oh iya ya. Dia pesta pora ya, ada paus nih. Dapat paus ya. Aja lagi nonton TV. Kirain karaokean jam segini. Ya teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan kita perintah. Makanya kok Jangan lupa tetap layar. tapi kagak ada yang bener ya. Lucu-lucu. Teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kita perintah.